juga Bu Ari. Wah, kayaknya ceria banget nih ya pada siang hari ini ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih Bu pada siang hari ini? Alhamdulillah Bu Ari sehat. Bagaimana dengan Bu Ari sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga pada kegiatan kali ini ya kita senantiasa diberikan nikmat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Gitu ya. Ya. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, baik Bu, adapun tujuan dari kegiatan dilakukannya observasi atau supervisi kelas ini untuk mengamati dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang nanti Ibu lakukan sehingga pembelajaran yang disampaikan kepada murid sesuai dengan alur rencana pembelajaran yang telah Ibu susun sebelumnya. Nah, sedangkan ada tujuan dari kegiatan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal ke depan agar Bu Sri dapat nanti pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pemahaman bermakna bagi murid. Baik ya Bu ya, ini untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita masuk pada sesi wawancara atau tanya jawab ya Bu ya. Sudah siap Bu? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Baik, pada pertanyaan yang pertama ini yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, adapun Ibu di sini dapat menjelaskan kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu rencanakan? Baik Bu Ari, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran IPA bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem, materinya tentang jaring-jaring makanan. Nah, tujuan pembelajarannya itu sendiri ada 3. Yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Itu Bu Ari tujuan pembelajarannya. Jadi tadi sudah Bu Sri jabarkan ya secara rinci tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Nah, sebelumnya ya, jadi tadi Bu Sri sudah menjabarkan ya tujuan pembelajaran Ibu ini tentu sudah sesuai dengan capaian pembelajaran yang tertera ya. Nah, di mana muatan pembelajaran tadi yang Ibu Sri jabarkan itu memuat mengenai materi pembelajaran IPAS, di mana materi yang akan Ibu ambil mengenai harmoni dalam ekosistem ya. Tapi materi lebih rincinya terkait pada rantai makanan. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, baik, kita memasuki pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari tujuan pembelajaran yang sudah coba Ibu paparkan sebelumnya, apa nih yang menjadi area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Dapatkah Bu Sri jabarkan secara rinci? Oke, baik Bu Ari. Mungkin areanya dari pemahamannya ya. Pemahamannya peserta didik dapat menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Terus keterampilan prosesnya ya, mengajukan berbagai pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga adalah keterampilannya dilatih yaitu dengan membaca, melakukan observasi, mengidentifikasi, menulis, kerjasama, menganalisis, memecahkan masalah, menggambar, daya abstraksi, dan berkomunikasi kepada peserta didik. Seperti itu Bu Ari. Jadi cukup rinci ya Bu ya, apa yang Ibu paparkan area pengembangan pembelajaran nanti. Baik, jadi di sini area pembelajaran, area pengembangan pembelajaran akan Ibu kembangkan itu mulai mencakup ranah kompetensi pengetahuan maupun ranah kompetensi keterampilan, di mana area pengembangan ini selanjutnya akan diimplementasikan dalam langkah-langkah pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Nah, ini kita akan memasuki pertanyaan selanjutnya. Nah, apa kira-kira strategi yang perlu Ibu persiapkan sebelum kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan?
Silahkan Ibu jelaskan, di mana di sini Ibu dapat menjelaskan mulai dari strategi yang Ibu gunakan, kemudian pendekatan pembelajaran apa yang Ibu pakai, kemudian metode, model, dan langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu susun. Selanjutnya perangkat pembelajaran apa saja yang Ibu rancang dan akan Ibu gunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, Bu Adi. Strategi yang saya gunakan yaitu berdiferensiasi pendekatan sosial emosional, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Lalu pembelajaran yang digunakan adalah dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Dan model yang digunakan adalah problem based learning. Dan langkah-langkah pembelajarannya itu terdiri dari 3, yaitu pertama adalah kegiatan awal. Yang pertama, peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Yang kedua, peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Yang ketiga, menyanyikan lagu wajib nasional. Yang keempat, mendengarkan alunan musik. Yang kelima, apersepsi. Dan yang keenam, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua itu adalah kegiatan intinya. Terdapat 4. Yang pertama, menyelesaikan LKPD yang dibagikan oleh guru. Terus yang kedua, guru membimbing siswa untuk mengerjakan LKPD. Yang ketiga, siswa dapat mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Yang keempat, siswa mengerjakan LKPD 2 yang dibagikan oleh guru. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, peserta didik dapat mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk melakukan tugas lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang keempat, guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang kelima, guru memberikan tindak lanjut untuk kegiatan esok hari, dan guru mengajak peserta didik untuk berdoa dalam penutup. Nah, seperti itu Bu Ari langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ini perangkat pembelajaran apa saja yang Bu Sri persiapkan untuk nanti pelaksanaan pembelajaran di kelas? Oke, kebetulan di dalam kelas sebelum pembelajaran anak menyaksikan videonya Bu Arina. Jadi videonya saya ambil dari YouTube tentang jaring-jaring makanan seperti itu ya. Kemudian selain Ibu menggunakan media pembelajaran, apalagi nih perangkat pembelajaran yang perlu dipersiapkan? EPP, ada bahan ajar, ada LKPD, ada evaluasi, dan ada media pembelajaran. Seperti itu berarti sudah sangat rinci sekali ya Bu ya. Kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Tadi saya juga sudah mendengar bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran nanti Ibu ingin menggunakan strategi pembelajaran, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Itu sangat menarik sekali ya Bu ya. Dan saya sangat antusias ingin menyaksikan bagaimana proses berjalannya pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan sosial emosional di kelas 5 ini. Nah, selanjutnya tadi juga Bu Sri sudah menjelaskan bahwa menggunakan pendekatan saintifik juga, kemudian ada metode pembelajarannya mulai dari ceramah ya, kemudian ada penugasan, diskusi. Pasti di dalam kelas ini suasananya akan sangat meriah sekali, anak-anak antusias ya selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus di situ pun Bu Sri coba menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kemampuan murid itu benar-benar digali. Kita melatih murid bisa berpikir secara kritis, kemudian mampu memunculkan kreativitasnya, dapat berkomunikasi dengan rekan-rekan di kelasnya, dan juga siswa tersebut atau murid tersebut mampu berkolaborasi menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang Bu Sri sampaikan pun tadi sudah benar ya, bahwa kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu terdiri dari 3 kegiatan. Pertama ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, tadi sudah betul pada kegiatan awal kita dimulai dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Kita bisa menyapa siswa ya Bu Sri ya, menanyakan kabarnya ya. Kemudian kita pun mempresensi atau mengecek kehadiran siswa ya, siapa yang tidak masuk.
Kemudian di situ pun sudah dicantumkan menyanyikan lagu wajib. Jadi lagu wajib ini bentuknya bervariasi, tidak harus selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, bisa lagu-lagu wajib nasional lainnya. Kemudian dalam dalam kegiatan awal pun Bu Sri sudah menyantumkan persepsi, kemudian siswa di situ pun diminta untuk mendengarkan musik sejenak ya. Kemudian yang terakhir Bu Sri juga mencantumkan tujuan pembelajaran. Nah, tadi pada kegiatan inti ada yang masih kurang ya Bu Sri ya. Jadi di kegiatan intinya nanti dimasukkan bahwa siswa sedang mengamati tayangan video pembelajaran. Nanti bisa dimasukkan. Kemudian pada saat siswa mengamati video pembelajaran itu dikondisikan agar siswa dapat fokus gitu. Jangan sampai pada saat menyaksikan tayangan video pembelajaran perhatian siswa terbagi seperti itu. Nah, kemudian pada kegiatan penutup pun sudah bagus ya Bu ya. Ibu sudah melakukan pengambilan kesimpulan, kemudian melakukan refleksi dan tindak lanjut. Mudah-mudahan kegiatan langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu rencanakan, Ibu susun bisa diimplementasikan besok di kelas dengan baik ya Bu ya. Nah, kemudian tadi saya sempat mendengar nih ya pada saat Bu Sri menceritakan perangkat pembelajaran yang digunakan gitu ya. Itu sudah cukup rinci mulai dari mempersiapkan rencana pembelajarannya ya, atau RPP-nya, dimana pada saat ini kan kita menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Dimana kalau kurikulum Merdeka ini sudah include di dalamnya itu ada RPP-nya, kemudian ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya seperti itu ya. Tapi selain itu kita juga jangan lupa untuk mempersiapkan media pembelajarannya dan evaluasi pembelajarannya. Nah, media pembelajaran ini tadi Bu Sri sudah bagus, sudah menayangkan PPT, berarti Bu Sri sudah melakukan pendekatan TPACK, di mana di situ sudah menampilkan kontennya dalam bentuk teknologi seperti itu. Nah, kita juga bisa mengembangkan konten yang lain, misalnya kita menggunakan media konkret, jadi bisa dibawa contohnya dalam bentuk gambar secara real supaya nanti anak-anak tidak hanya menyaksikan tayangan dari video tapi juga bisa melihat tayangan dalam bentuk gambar seperti itu. Nah, mungkin ini saya ingin menanyakan nih, kira-kira kapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu Sri lakukan, kira-kira pada hari apa, kemudian saya akan masuk pada jam keberapa nih di kelas 5 ini? Oke, baik Bu Ari, bisa dilaksanakan di hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada jam pertama atau sekitar pukul 8 pagi. Oke, jadi pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis ya Bu ya? Ya. Nah, tanggal 19 Oktober 2023 pada jam pertama. Nah, mungkin nanti saya akan masuk di jam tersebut ya Bu ya? Ya. Nah, nanti mungkin Ibu bisa mulai rancang suasananya, kondisi di dalam kelasnya agar dapat dikondisikan sesuai dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, ketika Bu Sri melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya pada tanggal 19 Oktober itu, selain saya akan melakukan observasi di dalam kelas, saya pun tentunya nanti akan melakukan atau mengamati beberapa hal-hal selama Bu Sri melaksanakan proses pembelajaran di kelas, sehingga nanti hasilnya tentunya bisa sama-sama kita evaluasi dan kita refleksikan seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu. Ini setelah tadi Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Nanti setelah itu kita akan ada percakapan kembali Bu. Itu percakapan pasca observasi, di mana pada kegiatan pasca observasi ini setelah saya mengevaluasi jalannya pelaksanaan pembelajaran di kelas 5, nanti kita sama-sama merefleksikan kegiatan pembelajaran tersebut, apakah sudah efektif atau masih ada kekurangannya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, tentu ini mungkin pertanyaan terakhir yang ingin saya coba tanyakan ya ke Ibu. Nah, kira-kira selama kita melakukan percakapan pra-observasi ini, hal apa saja yang Bu Sri dapatkan? Oke, mungkin yang saya dapatkan hari ini dan akan selanjutnya ya Bu Ari ya, mungkin mampu merancang tujuan pembelajaran dengan baik dan menyiapkan pembelajaran dengan semaksimal.
gitu ya. Berarti kita akan ketemu lagi ya pada hari Kamis. Terima kasih sebelumnya atas waktunya ya. Mudah-mudahan kegiatan praobservasi ini dapat dipersiapkan semaksimal mungkin sehingga pada saat proses pembelajaran nanti hasilnya tentu akan sesuai harapan dan akan di luar ekspektasi kita. Biasanya apa yang sudah kita persiapkan akan jauh lebih baik ketika nanti diimplementasikan di dalam kelas. Kita akan bertemu lagi pada nanti kegiatan observasi hari Kamis. Masih ada waktu beberapa hari, silahkan Bu Sri persiapkan, dan nanti setelah observasi selesai kita akan melaksanakan percakapan kembali, percakapan pasca observasi. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, hari ini kita diberikan sehat, diberikan umur panjang. Semoga kita bisa ketemu dengan pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya, hari ini siapa yang datang pertama hari ini? Yang datang ke sekolah pertama kali siapa tadi? Akil? Ada lagi nggak selain Akil? Akil, yang kedua siapa? Oh, pertama Akila, yang kedua? Ada Seni, ada Selaki. Oh, berarti Akil ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Karena yang datang pertama kali Akil mohon dipimpin doanya ya. Duduk siap rapi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Indonesia, ayo kita menyanyikan lagu nasional ya. Mohon Akila maju ke depan untuk memimpin teman-teman ya. Yang lainnya mohon berdiri ya. Oke, menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila asal negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya. Akila boleh duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oke. Hari ini coba ditengok sebelah kanan, sebelah kirinya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, kelompok 1 hadir semua? Hadir. Kelompok 2? Hadir. Kelompok 3? Kelompok 4? Berarti hari ini hadir semua ya, ada 24 siswa ya. Guntur ada Guntur? Oke, alhamdulillah Guntur sudah masuk ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem. Ya, ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Laut, Ekosistem laut, terus? Hewan. Nah, itu ekosistem atau tentang rantai makanan. Ya, ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup pada suatu lingkungan. Nah, di dalam ekosistem itu ada ekosistem biotik dan ada ekosistem abiotik. Nah, ekosistem biotik berarti benda-benda yang apa? Atau makhluk hidup yang apa? Biotik. Jadi, iya, benda-benda atau
Benda-benda yang hidup. Contohnya apa? Hewan, tumbuhan. Kalau ekosistem abiotik apa? Iya, benda-benda yang mati. Contohnya seperti apa? Dilanjutkan dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum video Ibu tayangkan, coba Ibu akan memutarkan sebuah lagu. Nah, bagaimana caranya? Kalian posisinya duduk yang rapi, tenang, pejamkan mata kalian, hayati video atau hayati musik berikut ini ya. Oke, udah siap? Oke, duduknya yang manis, rapi. Tok, pejamkan mata kalian, tidak ada yang berisik. Hayati alunan musik berikut ini. Tarik nafasnya pelan-pelan. Keluarkan secara perlahan. Pejamkan mata kalian, jangan menengok ke kiri ke kanan. Pejamkan, ikuti alunan musiknya. Tarik nafasnya. Keluarkan secara perlahan. Tarik lagi nafasnya, keluarkan secara perlahan. Sudah cukup. Silahkan dibuka matanya pelan-pelan. Bagaimana perasaannya? Lebih tenang? Ya. Siap untuk belajar? Ya. Oke, silahkan diperhatikan layar di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 secara 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan makan dengan urutan tertentu tanpa makhluk hidup. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh. Ibu mengambil contoh yang ada di sawah. Kira-kira, nah, Ibu mempunyai beberapa gambar tentang rantai makanan. Kira-kira di sini apa yang dimakan pertama kali? Ada elang, ada jamur, ada katak, ada belalang, dan ada rumput. Kira-kira pertama kali dalam rantai makanan apa? Rumput. Oke, rumput untuk pel di depan ya. Oke, rumput. Rumput berarti sebagai apa? Produsen. Terus setelah produsen
konsumen tingkat 1. Oke, selanjutnya masih ada 3 gambar. Ada elang, ada katak, dan ada jamur. Kira-kira apa? Berarti katak sebagai apa? Tingkat 2. Oke, selanjutnya masih ada 2 gambar. Ada jamur dan ada elang. Elang. Berarti katak dimakan oleh elang. Elang sebagai apa? Tingkat 3. Oke, dan terakhir adalah jamur sebagai pengurai. Oke, ini adalah contoh rantai makanan. Siapa yang berani maju ke depan untuk memberikan atau menuliskan rantai makanan? Ya. Siapa yang berani maju ke depan untuk memberikan penjelasan dari rumput itu sebagai apa, belalang, katak, elang, dan jamur? Maka setiap kelompok boleh maju ke depan. Oke, Alia boleh maju ke depan. Selain Alia, siapa yang berani? Ditunggu ya. Silakan ditulis. Sabar, bentar ya. Oke, silakan Andi. Selain Andi, siapa lagi yang berani maju ke depan? Oke, Atalah, tunggu dulu ya. Kasih sebelumnya ke Atalah. Selanjutnya siapa yang berani ke depan? Kelompok ini belum ada yang berani. Oke, Jihan, setelah Atalah ya. Agak besar tulisannya biar terlihat jelas oleh teman-teman kalian. Nah. Oke, Jihan, boleh maju ke depan, hati-hati. Ya. Dan yang terakhir, siapa yang berani maju ke depan? Gafar. Oke, Gafar, silakan maju ke depan. Agak besar, Jihan, tulisannya. Silakan maju. Cepat. Dan yang terakhir disebut dengan apakah ada jawaban yang salah? Tidak, yakin? Iya. Jadi jawaban oleh teman-teman kalian sudah betul ya. Rantai makanan. Contohnya yang pertama yaitu ada rumput. Rumput sebagai produsen. Dan yang kedua belalang sebagai konsumen. Tingkat 1. Yang ketiga ada katak sebagai konsumen. Tingkat 2 ada elang sebagai konsumen tingkat 3 dan terakhir ada berarti proses dimakannya yaitu rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh elang, lalu elang menjadi elang mati, akhirnya menjadi pengurai. Pengurainya ini berupa jamur. Terus jamur ini kembali lagi untuk produsen, yaitu untuk menyuburkan tanaman tadi ya, menguraikan zat-zat yang ada di dalam jamur, lalu untuk menyuburkan tumbuhan kembali. Oke, sampai di sini siapa yang mau bertanya?
Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Kelompok 2, Tidak. kelompok 3, dan kelompok terakhir 4. Tidak ada yang bertanya, berarti Ibu harap kalian memahami apa pembelajaran hari ini. Ya, kalian sudah membentuk kelompok masing-masing? Sudah. Oke, karena itu Ibu akan memberikan LKPD ke setiap kelompok. Nah, Ibu minta satu orang di setiap kelompok untuk maju ke depan, ya, untuk mengambil undian. Silakan maju ke depan setiap kelompoknya. Nih, kelompok 1 siapa? Kelompok 1 adalah kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dipilih salah satu. Jangan kembali dulu, tunggu di sini dulu. Silakan dibuka. Apa isinya? Ekosistem sungai. Ekosistem sawah siapa? Silakan duduk kalian. Ekosistem sungai atau danau? Silakan duduk. Kamu ekosistem apa adalah? Bun. Berarti kamu terakhir. Next ekosistem laut. Hati-hati. Oke. Sudah mendapatkan tugasnya masing-masing? Sudah. Nah, ini Ibu bagikan LKPD setiap kelompoknya. Dengarkan perintahnya terlebih dahulu. Halo. Nah, di halaman pertama terdapat nama anggota kelompok, ya. Nanti ditulis nama kalian setiap kelompok. Apabila tidak ada yang hadir, tidak perlu ditulis. Kelas berapa hari ini, tanggal berapa? Tanggal berapa hari ini? Ya, 19 Oktober 2023. Nah, waktu pengerjaannya 15 menit ya. Judulnya nggak bawa? Kenapa? Oke, kelompok 2 sedang menempelkan. Kelompok 3 sudah memberikan penjelasan. Balik. Diteliti kembali ya apa yang kurang. Jika ada spidol boleh pakai spidol, jika tidak ada boleh pakai pulpen.
dekomposisi. Sudah selesai kelompok 3? Yang udah mau selesai kelompok 2. Kelompok 1 udah selesai? Diteliti kembali ya, apa yang kurang? Ya. Tiga menit lagi. Ya. Sudah diteliti? Jika sudah diteliti, boleh dikumpulkan ke depan, ke ibu. Yang sudah selesai. Ya, boleh amplopnya dikumpulkan lagi ke depan. Sampahnya dikumpulkan dulu di meja, nanti ketika istirahat baru dibuang ya. Ya, Bu. Dikumpulin di tim cewek. Kelompok 4 sudah selesai? Dah. Oke, putar itu dulu. Oke, sebagai perwakilan boleh Ibu menuju kelompok yang mendapatkan sawah ya, yang bagian sawah. Ya, ekosistem bagian sawah silakan maju ke depan. Rantai makanan. Oke, hati-hati ketika jalan. Silakan presentasikan di depan teman-teman kalian. Agak maju ke depan. Maju lagi, maju. Maju, maju, maju. Oke, maju lagi ke depan. Geser lagi. Oke, silakan dimulai. Perhatikan ya, silakan teman-temannya duduk dan memperhatikan teman yang sedang presentasi di depan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan definisi sawah. Satu, Satu ada padi yang disebut produsen, dan yang kedua ada tikus konsumen tingkat 1. Ketiga ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Ari. Apa kabarnya nih Bu Sri pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ari. Bagaimana dengan Bu Ari? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita hari ini banyak sekali kegiatan ya Bu Sri ya. Di sekolah. Bu Sri tadi sudah melaksanakan ANBK, kebetulan di sekolah kita pun sedang ada kegiatan workshop ya, jadi kegiatan yang memang sedang bersama-sama ya. Nah baik Bu Sri, mungkin pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya berkunjung ya ke kelas Bu Sri mengamati proses pembelajaran di kelas.
Baik Bu Sri, saya akan menyampaikan kembali ya tujuan dilakukannya supervisi atau observasi ini. Itu sebetulnya kegiatan observasi atau supervisi ini untuk mengamati dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Sri lakukan di kelas, sehingga pembelajaran yang Bu Sri sampaikan tentunya sudah sesuai dengan alur maupun rencana pembelajaran yang telah Ibu susun sebelumnya. Nah, kegiatan pasca observasi ini sebetulnya bertujuan untuk merefleksikan sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin, sehingga nanti ke depannya kalau menemukan perbaikan-perbaikan bisa menjadi sebuah bahan yang akan dipertimbangkan untuk melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Sri, kita langsung saja masuk pada hasil observasi yang kemarin sudah saya lakukan ya Bu Sri ya di kelas. Jadi selama melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, memang Bu Sri ini saya amati mulai dari awal sampai kegiatan akhir pembelajaran, di mana pada saat saya melakukan kegiatan observasi di kelas ini ada beberapa catatan ya yang saya simpulkan dalam pembelajaran yang Bu Sri lakukan kemarin. Jadi dari kegiatan awal yang sudah Bu Sri lakukan sudah sangat bagus ya, dimana pada saat awal masuk Bu Sri sudah menyampaikan salam, sapa, menanyakan kabar kepada anak. Selanjutnya anak melakukan berdoa ya, meskipun ada catatannya ketika berdoa memang kita alangkah baiknya menawarkan kepada siswa gitu siapa yang berkenan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kemudian di kelas pun Bu Sri sudah menyanyikan lagu wajib ya. Nah, lagu wajib ini bisa bervariasi dan itu sudah Bu Sri lakukan di dalam kelas. Kemudian Bu Sri pun menanyakan presensi atau kehadiran siswa dengan melibatkan siswa, di mana siswa itu bisa melihat siapa saja teman-temannya yang tidak hadir pada saat masuk ke dalam kelas. Kemudian Bu Sri pun melakukan apersepsi, di mana Bu Sri mengkaitkan materi pembelajaran yang lalu ya, materi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya dalam kegiatan awal Ibu pun sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. Lalu pada kegiatan inti ya, ini memang yang paling penting ya Bu Sri ya. Di situ saya sudah melihat di mana Ibu sudah menayangkan ya. Saya melihat secara langsung bahwa Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang mungkin kemarin sempat saya jelaskan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi kemudian diintegrasikan dengan sosial emosional. Di mana mungkin pembelajaran berdiferensiasi ataupun pendekatan sosial emosional ini baru pertama kali mungkin ya dilakukan, tapi ini sangat bagus sudah Bu Sri lakukan. Jadi di awal ini menjadi sebuah motivasi ya ke depannya nanti agar bisa dikembangkan lebih baik. Di sini saya ingin menanyakan rencana pengembangan diri atau tindak lanjut yang akan Bu Sri lakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke, yang untuk tindak lanjutnya ya Bu Arya, mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang aktif dan sesuai dengan perangkat yang saya buat. Terus mungkin saya bisa memperbaiki sistem pembelajarannya. Misalkan media pembelajaran ini belajarnya tidak hanya di dalam kelas, tidak itu Bu Ari. Bisa anak itu diajak keluar kelas, dan di situ anak bisa mendapatkan ilmu-ilmu lain selain di dalam kelas saja. Jadi anak tidak bosan hanya di dalam kelas saja belajarnya. Jadi memang betul ya. Tadi salah satu idenya yaitu seperti outing kelas ya, tapi mungkin outing kelasnya nggak perlu jauh-jauh, ya, gitu. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita ya. Jadi mungkin di sini kita punya banyak aset yang mungkin belum tergali. Nah dari situlah sebuah ide atau gagasan muncul. Wah, bagaimana nih caranya memanfaatkan aset atau modal yang ada di sekitar lingkungan sekolah menjadi sebuah media pembelajaran yang tentunya bisa menumbuh kembangkan
ya pembelajaran yang berpihak pada murid tadi. Memang betul di sekitar kita ini banyak sekali aset atau modal yang belum tergali. Contohnya mungkin di sekitar kita ini kan lingkupnya masih tergolong daerah pedesaan ya Bu Sri ya. Banyak sawah, banyak kebun. Kita bisa memanfaatkan area tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk siswa, di mana ketika siswa berhadapan langsung dengan alam, dapat melihat langsung secara nyata, secara konkret gitu kan. Anak, oh kupu-kupu itu tidak hanya dilihat di gambar, tapi aslinya seperti ini. Oh, pohon kelapa itu ternyata aslinya tinggi, kalau digambarkan kecil gitu kan. Ternyata untuk memetik dan memanjatnya juga susah. Jadi ketika kita langsung mengimplementasikannya di lingkungan, ya terutama lingkungan yang langsung gitu di alam terbuka, anak akan tahu perbedaannya dengan hanya mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, bahkan selain lingkungan pedesaan di sekitar sekolah kita, di sini juga ada yang mungkin tidak terlalu jauh ya, ada hutan buatan ya. Nah, hutan buatan Situ Gede itu juga menjadi salah satu ekosistem pembelajaran, dan bahkan banyak beberapa sekolah memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai media pembelajaran untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi bagus sekali ya Bu Sri, ke depannya tidak hanya dilakukan pembelajaran di kelas saja, tapi pembelajaran ini butuh suasana suasana baru yang dapat mencairkan ya. Tadi kan mungkin anak bosen di dalam kelas ya, jenuh Bu, gitu-gitu melulu, bosen nonton video terus kadang ada anak yang mungkin secara visual atau secara visual bosan melihat selalu tayangan yang diputarnya tidak jauh berbeda. Ada juga mungkin yang dia gaya belajarnya auditori, tidak bisa, dia mungkin ketika diajak ke lapangan, diajak ke suasana yang lingkungan alam, akan terbawa suasananya menjadi lebih kondusif gitu kan. Karena anak yang auditori itu memang butuh sekali anak yang kinestetik ini butuh sekali tempat yang luas gitu untuk dapat mengimplementasikan kebutuhan mereka. Nah, baik Bu Sri, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Sri ya. Nah, dari beberapa pertanyaan ini dapat saya simpulkan ya bahwa pembelajaran yang Bu Sri lakukan sudah cukup baik, tapi saya ingin tahu apa sih komitmen yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Komitmen yang akan saya terapkan mungkin dari diri saya dulu ya Bu, mungkin datang dengan tepat waktu. Nah, itu bisa menjadi contoh bagi siswa, karena dengan kita bisa datang tepat waktu, oh Ibu aja bisa datang tepat waktu, berarti kita juga bisa datang tepat waktu. Jadi ketika pembelajaran anak sudah mengikuti gaya kita, karena kita sudah menerapkan sikap disiplin tadi Bu Ari. Terus selanjutnya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan tadi. Jadi anak diajak keluar untuk belajar seperti itu. Dan mungkin yang terakhir merespon ya Bu, merespon perubahan-perubahan dan pengetahuan agar kita bisa menemukan ide baru Bu Ari. Karena setiap tahun, bukan setiap tahun ya, mungkin karena beberapa tahun kurikulum selalu berganti. Jadi pembelajaran pun harus kita mengikuti juga seperti itu Bu Ari. Jadi kurikulum itu sifatnya bukan statis ya, tapi dinamis. Kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Kita di bawah ini hanya sebagai tim pengimplementasian. Betul, jadi yang mengimplementasikan semua kebijakan-kebijakan yang ada di atas. Baik Bu Sri, luar biasa sekali komitmen yang Bu Sri sampaikan ya, karena memang kita sebagai guru ya tidak hanya berada di posisi zona nyaman saja ya. Kita kadang dihadapkan pada sebuah persoalan-persoalan yang tentunya akan terus kita hadapi ke depannya, tapi kita tidak boleh berdiam ya. Kita harus terus bergerak mengubah keadaan yang memang belum sepenuhnya benar, sepenuhnya baik, menjadi jauh lebih baik, menjadi guru yang bisa memberi motivasi untuk kebaikan dan kemajuan peserta didik kita. Nah, baik Bu Sri, dari hasil wawancara pasca observasi ini bisa saya simpulkan bahwa apa yang sudah Bu Sri lakukan ini memang sudah sangat baik ya Bu Sri ya. Kadang baik menurut orang itu ukurannya tidak sama. Betul. Tapi dari skala yang bisa saya sampaikan 1 sampai 10 tadi mungkin posisinya sama, ada di posisi 8. Dimana dari hasil
pasca observasi ini saya bisa menangkap jawaban dari Bu Sri bahwa kegiatan pembelajaran di kelas meskipun ditemukan kesulitan-kesulitan baik dari gurunya maupun dari muridnya, tapi kedepannya ada niat untuk melakukan perbaikan maupun perubahan sehingga pembelajaran yang berkualitas untuk murid kedepannya akan tercapai. Nah, baik Bu Sri, kita sudah berada di penghujung acara. Hasil percakapan pasca observasi ini dapat saya simpulkan bahwa kegiatan pembelajaran yang Bu Sri lakukan ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang tadi disusun, kemudian juga tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan dengan baik, kemudian kesulitan-kesulitan ke depan yang ditemukan kemarin pada saat saya melakukan observasi akan diperbaiki sehingga di dalam kelas tercipta suasana pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, yang menjadi dasar kekurangan itu menjadi bahan refleksi buat diri kita agar kedepannya pembelajaran yang merasa ini belum sempurna bisa disempurnakan kedepannya. Ya, mungkin itu saja Bu Sri percakapan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya pada siang hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.